Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Jumpa lagi dengan saya Ibu Rosario Moi SPD dari SMP Swasta Katolik Letukeli Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Pada kali ini saya akan membahas tentang tugas koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya didampingi oleh fasilitator saya Bapak Hasanuddin Habi MSI dan pengajar praktik Bapak Emmanuel Patrisare SPD GR. Kesimpulan, dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia melalui hukuman dan penghargaan, serta posisi kontrol restitusi, saya berkontribusi pada pembentukan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa secara holistik, mengintegrasikan prinsip-prinsip filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pendidikan yang mendidik secara keseluruhan, serta nilai-nilai dan peran guru penggerak. Saya berkomitmen untuk mendorong pendekatan yang inklusif dan memberdayakan. Visi guru penggerak yang berfokus pada pencapaian mutu pendidikan dan pengembangan karakter siswa semakin diperkuat melalui penerapan segitiga restitusi yang memastikan keterlibatan aktif semua pihak dalam proses pendidikan. Dengan cara ini, saya berperan penting dalam menciptakan budaya sekolah yang positif, adaptif, dan berorientasi pada kemajuan bersama. Nah, selanjutnya, peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, kita memegang peran sentral dalam menciptakan dan memelihara budaya positif di sekolah dengan menerapkan prinsip-prinsip disiplin positif yang menekankan pendekatan yang mendidik dan memperbaiki perilaku siswa tanpa menimbulkan rasa takut atau kemarahan. Disiplin positif mengutamakan pembelajaran dan pengembangan karakter siswa melalui pemahaman dan pendekatan yang penuh empati. Berikutnya, motivasi perilaku manusia dan pergerakan aturan. Dalam konteks motivasi perilaku manusia, penggunaan hukuman dan penghargaan harus dilakukan secara bijaksana karena hukuman yang bersifat mendidik dan penghargaan yang memotivasi dapat mendorong siswa untuk mengembangkan perilaku positif. Namun, pendekatan ini harus seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa agar tidak menyebabkan dampak negatif seperti kecemasan atau keraguan pada pengakuan eksternal. Posisi kontrol restitusi dan keyakinan sekolah atau kelas. Posisi kontrol restitusi yang melibatkan tanggung jawab siswa untuk memperbaiki kesalahan dan dampak dari tindakannya penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mendukung. Keyakinan sekolah atau kelas mengenai nilai-nilai bersama seperti saling menghormati dan tanggung jawab akan memperkuat budaya positif dan konsistensi dalam penerapan utama. Nah, berikut adapun hubungan segitiga restitusi dengan filosofi pendidikan nasional. Segitiga restitusi yang mencakup pengertian, dukungan, dan tanggung jawab sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan yang berpusat pada karakter, keseimbangan, dan pengembangan potensi siswa. Pendekatan ini mendukung peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses pendidikan, bukan sekedar pengontrol. Nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak seperti inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan serta visi mereka yang menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif mendukung penerapan prinsip-prinsip di atas. Guru penggerak berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya mematuhi tetapi juga menginspirasi dan memotivasi siswa untuk berperilaku positif dan bertanggung jawab. Refleksi. Nah, menurut pemahaman saya tentang konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori kontrol, motivasi, hukuman dan penghargaan, serta segitiga restitusi menunjukkan keterkaitan yang mendalam antara teori dan praktik pendidikan. Konsep-konsep ini mengajarkan pentingnya pendekatan yang mendukung dan adil dalam pengelolaan perilaku siswa, serta perlunya kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Hal yang menarik adalah bagaimana penerapan teori-teori ini secara holistik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan efektif. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari pentingnya menerapkan disiplin positif, teori kontrol, dan motivasi untuk menciptakan budaya positif di kelas. Saya sekarang lebih fokus pada pendekatan yang mendukung dan kolaboratif, serta memahami bagaimana posisi kontrol, restitusi, dan keterlibatan seluruh pihak, baik itu guru,
siswa dan orang tua dapat membangun lingkungan belajar yang harmonis dan produktif. Saya telah menerapkan disiplin positif dan motivasi di kelas dengan fokus pada penguatan perilaku baik dan penghargaan, serta berkolaborasi dengan rekan guru dan orang tua di tingkat sekolah untuk menerapkan posisi kontrol restitusi. Pengalaman ini menunjukkan bahwa penerapan konsep-konsep inti dari modul budaya positif efektif dalam meningkatkan dinamika kelas dan suasana sekolah. Pengalaman saya saat mengalami penerapan konsep-konsep inti dari modul budaya positif, saya merasa sangat puas dan termotivasi melihat dampak positif dari pendekatan disiplin yang mendukung dan kolaboratif serta keterlibatan komunitas sekolah memberikan rasa pencapaian dan meningkatkan keyakinan saya akan efektivitas metode ini. Selain itu, perasaan positif ini memacu semangat saya untuk terus berinovasi dan berkomitmen pada penciptaan lingkungan belajar yang lebih baik. Hal penerapan disiplin positif dan kolaborasi dengan rekan guru serta orang tua telah berjalan dengan baik, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi siswa. Namun, perlu perbaikan dalam konsistensi penerapan posisi kontrol restitusi, penyesuaian metode motivasi, dan peningkatan keterlibatan orang tua untuk hasil yang lebih optimal. Sebelum mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol koersif yang menekankan hukuman, menyebabkan ketegangan dan hubungan yang kurang positif dengan siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya beralih ke posisi kontrol restoratif yang fokus pada penyelesaian masalah dan perbaikan hubungan, sehingga saya merasa lebih positif dan puas dengan hasilnya, dengan menciptakan suasana kelas yang lebih mendukung dan konstruktif. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum menerapkan segitiga restitusi secara sistematis. Meskipun saya telah menggunakan beberapa prinsip terkait, terutama dalam tahap penyelesaian masalah, saya berusaha mengatasi konflik melalui diskusi terbuka dan mencari solusi bersama siswa. Namun pendekatan ini seringkali kurang terstruktur dan tidak melibatkan semua pihak terkait secara formal. Selain konsep-konsep dari modul, hal-hal penting lain dalam menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah meliputi keterampilan komunikasi efektif dengan pengelolaan emosi, kepemimpinan inklusif, pengembangan profesional berkelanjutan, strategi inovatif untuk keterlibatan siswa, dan penanganan kesejahteraan mental dan emosional siswa. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dari saya. Semoga video saya bermanfaat dan salam guru penggerak, merdeka belajar. Terima kasih.